Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fauzi dengan NIM 4422102002. Jadi kali ini saya akan mengerjakan PB2, yaitu meringkas modul dari modul 7 sampai modul 15 dari mata kuliah KWN. Oke, jadi kita mulai saja. Jadi yang untuk modul pertama itu yaitu modul 7, yaitu konstitusi dan rule of law. Yang pertama itu konstitusi, itu pengertian aturan dasar tertulis yang tidak tertulis yang mengatur pemerintahan. Jadi fungsinya sebagai dasar hukum tertinggi, pembatasan kekuasaan dan penjaminan hak asasi. Nah, terus yang kedua rule of law itu pengertian supremasi hukum yang menjamin keadilan sosial dan persamaan di depan hukum, fungsi memberikan jaminan keadilan dan menegakkan hukum yang adil. Asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu pengertian HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat kodratik, universal dan tidak dapat dicabut. Dua, perkembangan pemikiran HAM. Dunia dimulai dengan makna Carta Bill of Rights Inggris, Deklarasi HAM Prancis, hingga Deklarasi Universal HAM atau DUHAM oleh PBB tahun 1948. Periode sebelum kemerdekaan menekankan hak kebebasan, sedangkan setelah kemerdekaan berkembang melalui amandemen UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999, dan pembentukan Komnas HAM. Penegakan HAM di Indonesia melibatkan Komnas HAM, Pengadilan HAM, partisipasi masyarakat, fokus pada pemberantasan korupsi dan terorisme dan pelanggaran HAM berat. Pendidikan HAM penting untuk ditanamkan sejak dini melalui pengetahuan sikap dan keterampilan untuk menciptakan generasi yang menghormati hak orang lain. Ke modul 9, geopolitik awas atau wawasan Nusantara. Jadi pengertiannya itu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 tentang persatuan wilayah, keberagaman, dan pencapaian tujuan nasional. Jadi kedudukan dan fungsinya itu sebagai visi nasional, menjadi landasan konsepsional dan operasional. Terus tujuannya itu mewujudkan persatuan nasional dan meningkatkan semangat kebangsaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi implementasi politiknya itu ada 3. Jadi ada ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kita masuk ke modul 10 dari Kita masuk ke modul 10, yaitu ketahanan nasional. Jadi pengertiannya itu geostrategi. Jadi geostrategi memanfaatkan kondisi geografi suatu negara untuk menentukan kebijakan tujuan sarana dalam mencapai cita-cita nasional, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Nah, jadi fungsinya itu ketahanan nasional berfungsi sebagai daya tangkal ancaman dan gangguan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kita masuk ke modul 11 yang tentang hubungan agama dan negara. Definisi dan konteks agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Di Indonesia ada 6 agama utama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat dinamis, mengacu pada asas keseimbangan antara sekularisme dan teokrasi. Modul 12 yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah masing-masing atau sendiri-sendiri. Jadi latar belakang ini didorongi oleh ketimpangan pembangunan dan sentralisme di kekuatan era Orde Baru. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan mengakomodasi keunikan daerah. Masuk ke modul 13, good governance. Jadi definisi good governance ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan mencakup aspek ekonomi, politik, administratif untuk menciptakan kesejahteraan, kohesi sosial. Ini mengarah pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi seluruh elemen rakyat. Jadi latar belakang ini, penerapan good government ini didorong oleh yang pertama itu ada eksternal, tuntutan globalisasi lembaga donor internasional. Yang kedua ada internal, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sebutannya KKN yang memperburuk pembangunan dan memicu reformasi. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.